Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات إخوان wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jal kembali memudahkan kita untuk sama-sama kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Nabi SAW tatkala beliau menyebutkan di antara keutamaan orang-orang yang mereka berkumpul di dalam satu majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fima indah. Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, yatluna kitab Allah, mereka saling membaca Al-Qur'an dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman jiwa. Ini yang pertama. Ya, Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang duduk majelis ilmu, membaca kitab Allah, saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, ketenangan, ketentraman akan mereka dapatkan. Dan betul-betul ini kita rasakan. Ya, bagaimana ketenangan, ketentraman akan dirasakan seorang hamba ketika mereka berada di satu majelis ilmu. Yang kedua, kata Rasul, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dilingkupi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, dan malaikat-malaikat akan menyertai mereka. Dan tidaklah para malaikat mereka singgah di suatu tempat, melainkan tempat tersebut banyak terdapat di dalamnya kebaikan dan keberkahan. Dan yang keempat, Rasul mengatakan wa dzakarahumullahu indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka, saking bangganya Allah kepada mereka di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Ini Rasul menyebutkan 4 keutamaan orang-orang yang mereka bersedia menyempatkan waktu duduk bersimpuh di masjid dalam rangka menuntut ilmu agama. Maka absyiru, ya, maka bergembiralah kita semua yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah
kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih menjelaskan di dalam pembahasan rukun iman. Pembahasan rukun iman termasuk pembahasan yang sangat mendasar, karena ini merupakan syarat seorang akan benar keimanannya ketika mereka beriman terhadap rukun yang ada. Maka para ulama ketika menjelaskan apa itu rukun, secara bahasa rukun adalah janibus syai' al-aqwa, sisi dari sesuatu yang paling kuatnya, yang paling pentingnya. Ibarat bangunan, maka tiang-tiangnya itu rukunnya. Maka tatkala kita menjelaskan tentang rukun-rukun iman, berarti kita sedang mempelajari bangunan iman itu sendiri. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika di dalam hadis datang dari sahabat Umar bin Khattab, diriwayatkan Imam Muslim, suatu ketika Rasul kedatangan tamu yang sangat misterius. Tamu ini ya dalam keadaan rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak ada ciri-ciri habis safar, dan tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat yang mengenal orang tersebut. Tiba-tiba sosok tersebut mendatangi Nabi, kemudian duduk di depan Nabi dan berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, akhbirni al-Islam." Wahai Muhammad, terangkan kepada apa itu Islam. Maka Rasul menyebutkan dengan rukun-rukun Islam. Saya mengatakan al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila telah mampu. Si penanya mengatakan, "Sodata, betul engkau wahai Muhammad." Ya, maka para sahabat terkaget-kaget. Ada orang bertanya, dijawab, malah jawabannya sodakta, Anda benar. Kemudian penanya ini bertanya kembali, fa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku apa itu iman. Maka Rasul menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir. Kemudian kata beliau, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdirnya Allah yang baik maupun yang buruknya. Berarti Bapak sekalian, Rasul ketika ditanya tentang iman, jawaban beliau adalah menerangkan tentang 6 rukun iman ini. Nah, yang kata para ulama, ada hal yang menarik di sini. Ketika Rasul menjawab tentang apa itu iman, Rasul pertama mengatakan antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Disebutkan fiilnya, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir. Giliran Rasul menyebutkan keimanan terhadap takdir, Rasul mengulangi fiil, kata kerjanya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdirnya Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Apa faedahnya? Ya, disebutkan para ulama, pengulangan fiil seperti ini ada penekanan, ada isyarat tentang pentingnya perkara yang keenam ini. Ternyata apa kata para ulama? Memang di dalam sejarah Islam, ya, pertama kali terjadi penyimpangan dalam rukun iman ini adalah penyimpangan dalam bab takdir. Perhatikan, ternyata Rasul memberikan isyarat, ya, pengulangan fiil itu ternyata memang dalam sejarah pertama kali penyimpangan terjadi adalah tentang masalah takdir. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para ulama bahkan kaum muslimin semuanya mereka sepakat tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Al-Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi. Beliau mengatakan bahwa setelah sepakat seluruh kaum muslimin tentang keimanan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang disepakati. Maka para ulama ketika menjelaskan keimanan terhadap takdir ini berdasarkan dengan Al-Quran, berdasarkan dengan sunnah, kemudian berdasarkan dengan fitrah salimah, dan dengan akal yang sehat. 4 dalil ini semua mendukung adanya takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kepada kita masalah takdir. Jadi kalau kita berbicara takdir, ya, berarti kita sedang berbicara tentang apa? Berbicara tentang pokok-pokok keimanan. Dan kita berbicara takdir berarti kita sedang mentadaburi Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran menjelaskan tentang takdir ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu mubarakun yadabbaru ayatihi. Ya, inilah suatu Al-Quran anzalnahu mubarakun, yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi, merenungkan ayat-ayatnya. Ya, maka kita menjelaskan masalah takdir itu adalah salah satu bentuk tadabbur terhadap Al-Quran. Dan berdasarkan hadis yang kita baca tadi, maka ya menunjukkan bahwa orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan sahih keimanan mereka. Bahkan apabila menolak sama sekali terhadap takdir, maka tidak sah keimanan mereka. Karena Rasul ketika menjelaskan bab iman, Rasul menyebutkan yang terakhir, yang keenam adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman terhadap takdirnya Allah, yang baiknya maupun yang buruknya. Ya. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang takdir. Di antaranya terdapat di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu. Ya, sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya bil qadar, dengan takdir, dengan ukuran-ukuran tertentu. Ini adalah di antara ayat yang menjelaskan tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sunnah, Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata beliau, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kais. Segala sesuatu itu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sampai pun lemahnya kita atau cerdasnya seseorang. Seorang lemah, seorang cerdas, kata Rasul, itu semua adalah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takdir? Ya, maka para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam beberapa risalah beliau, tatkala beliau menjelaskan tentang makna takdir, ya, beliau rahimahullah mengatakan bahwa yang namanya takdir adalah takdirullah ta'ala lil kainat hasbama sabaqa ilmuhu waqtadat hikmatuhu. Jadi takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala lil kainat, terhadap segala sesuatu yang ada, hasbama sabaqa ilmuhu, yang didahului oleh pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu sudah Allah ketahui, waqtadat hikmatuhu, dan sesuai dengan konsekuensi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takdir yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini makna takdir. Dan selain Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang menjelaskan takdir juga banyak dari kalangan para sahabat Nabi. Di antaranya adalah ucapan dari Ubadah bin Samit. Tatkala Ubadah bin Samit dalam keadaan sakit, maka beliau diminta wasiat oleh putra-putra beliau, wahai ayahku,
wasiatkanlah kepadaku. Ini adalah disunahkan ya, seorang ketika dalam keadaan sakit yang sangat parah dia berwasiat. Bahkan Rasul mensyariatkan sebagaimana telah berlalu penjelasan kita, jika seorang tidur hendaklah dia menuliskan wasiat-wasiatnya. Maka Ubadah bin Samit dalam keadaan sakit, beliau diminta oleh putra-putranya untuk apa? Berwasiat. Maka beliau mengatakan, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman wa la tablughu haqiqatal ilmi billahi ta'ala hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah merasakan manisnya iman dan tidak akan sampai mendapatkan hakikat ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beriman terhadap takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Ini kata Pak Ubadah, kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman hingga engkau beriman terhadap takdir. Ya, dengan apa? Kita beriman kepada takdir, kita akan merasakan manisnya iman. Ini keutamaan yang pertama. Hikmah yang pertama, beriman pada takdir, kita akan merasakan manisnya iman. Maka anaknya bertanya, ya bapakku, apa yang engkau maksudkan takdir baik dan takdir buruk? Beliau mengatakan, ta'allam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma yusibaka lam yakun yukhti'aka. Ketahuilah wahai anak-anakku, sesuatu yang Allah takdirkan engkau tidak akan terkena, tidak akan pernah mengenaimu, dan apa-apa yang Allah takdirkan mengenaimu, maka engkau tidak akan bisa sedikit pun meleset darinya. Masya Allah. Ya, ini kata siapa? Kata Ubadah bin Samit. Jadi seorang tidak akan pernah merasakan manisnya iman melainkan dia beriman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Abbas, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, al-qadaru nizamu tauhid ma wa man wahada Allah taala wal iman bil qadar fahuwa urwatul wusqa la infisama laha wa man wahada Allah wa kadzdzaba bil qadar naqadat tauhidah. Kata Ibnu Abbas, takdir adalah aturan tauhid. Ya, aturan tauhid. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah taala dan dia beriman terhadap takdir, maka dia telah berpegang dengan urwatul wusqa, tali Allah yang sangat kuat, lan fisama laha, tidak akan pernah terlepas selama-lamanya. Wa man wahadallah, dan barang siapa mentauhidkan Allah sedangkan dia menolak takdir Allah, naqadat tauhid, maka dia telah meruntuhkan tauhidnya ketika dia mengingkari tauhid. Ya, ucapan semakna ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, ketika ada beberapa orang, sekelompok orang datang dari daerah Al-Himyari, ya, dari Basrah. Mereka ketika orang ini, mereka mendapati di Basrah ada sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang yang namanya Ma'bad al-Juhani. Yang Ma'bad ini dia punya pemikiran mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka datang ke Mekah untuk apa? Bertemu dengan salah satu sahabat Nabi. Maka ternyata ketika orang ini bertemu dengan sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, maka bertanya, ya Abdullah bin Umar, kami mendapati di negeri kami, negeri Basrah, ada seorang yang mengatakan annal amra unufun, urusan itu unuf. Itu apa? Allah tidak mengetahui kejadian melainkan pas terjadinya. Maka perhatikan apa kata Ibnu Umar. Beliau bersumpah, fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, lau apa namanya, fa idza laqitani, jika aku bertemu dengan, fa idza laqitu, jika aku bertemu dengan mereka, maka kabarkan kepada mereka. Jika engkau bertemu kepada mereka, kabarkan saya berlepas diri dari mereka. Wallahi, dan demi Allah, andaikan mereka menginfakkan emas, ya, misla uhudin dahaban, ma qabilallahu hatta yu'minu bil qadar. Andaikan mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud,
Ya, Allah tidak akan pernah menerima sedekah mereka hingga mereka beriman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ya, kata sahabat Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar meriwayatkan hadis yang kita baca tadi. Bapakku bercerita, Rasul ketika ditanya tentang masalah takdir, Rasul menyebutkan 6 rukun yang ada. Ini Masya Allah, ini ucapan siapa? Ucapan Abdullah ibn Abbas. Ditambah sekarang ucapan Al-Hasan Al-Basri, ulama besar yang hidup di zaman tabi'in. Al-Hasan pernah mengatakan, man kadzdzaba bil qadar faqad kadzdzaba al-Islam. Barang siapa yang dia mendustakan takdir, maka dia telah mendustakan Islam itu sendiri. Lengkap dari tabi'in. Ayat sudah, hadis sudah, ucapan sahabat sudah, para tabi'in sudah, tabi'in ada lagi. Siapa? Ucapan Asy-Syafi'i. Syafi'i beliau hidup di zaman tabi'in. Imam Syafi'i punya perkataan yang sangat terkenal. Syafi'i pernah mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya, Imam mengatakan, ya Allah, ma syi'ta kana, apapun yang engkau kehendaki mesti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang aku kehendaki ya Allah, jika engkau tidak menghendaki tidak akan pernah terjadi. Ini berarti ini ucapan siapa? Ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana kedudukan takdir di dalam Islam. Ya, menunjukkan apa? Takdir dalam Islam. Kemudian Bapak sekalian, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala mereka menjelaskan tentang takdir ini memiliki 4 rukun. Seorang dikatakan benar beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi padanya 4 hal ini. Ya. Jadi ini disebutkan dengan istilah maratibul qadar atau dengan syarat rukun seorang beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kita pegang 4 perkara ini dan kita kemudian pegang kuat-kuat, insyaallah kita selamat dari tergelincir keliru di dalam memahami takdir. Apa yang pertama? Kita harus meyakini itu al-ilm. Ya, al-ilm. Allah berilmu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi. Andaikan hal itu terjadi, apa yang terjadi Allah mengetahui. Ini saking luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus yang pertama ada Bapak sekalian. Kalau kita sudah meyakini seperti ini, insya Allah kita selamat dari penyimpangan orang-orang Qadariyah yang mereka mengatakan tadi annal amr unuf, bahwa perkara itu baru Allah ketahui pas kejadian terjadi. Ya, seorang mukmin dia harus berkeyakinan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu ketika itu terjadi, sebelum terjadi, yang tidak terjadi. Ya, andaikan terjadi bagaimana terjadi? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam beberapa ayatnya, di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Surat Al-Hajj ayat 70 Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lam ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui? Annallaha ya'lam, bahwasanya Allah Maha mengetahui ma fis sama'i wal ard. Ya, ma kata ulama ini adalah ma al-mausulah yang maknanya umum. Ya, apakah engkau tidak mengetahui Allah itu zat yang Maha mengetahui ma segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Masya Allah, Allah mengetahui, bukan sekedar mengetahui, tetapi Allah mengetahui dengan pengetahuan yang paling terperincinya. Ya, inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu semua sudah tertuliskan dalam satu kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal itu sangat ringan dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini. Jadi harus kita yakini Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, ma itu tadi saya ucapkan apa? Ma mausulah, makna segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Bahkan yang berada di dataran bumi, di dalam bumi pun semua Allah ketahui. Ya.
Bukan hanya itu, Allah mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita. Wa huwa alimum bidzatis sudur. Allah zat yang maha mengetahui segala isi hati kita. Maka jangan pernah kemudian kita punya gambaran berbuat dosa nggak ada orang ini. Ya, betul nggak ada orang, tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Jangan pernah kita berani meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan tidak ada orang. Kita harus yakin Allah mengetahui. Maka kata para ulama, andaikan satu bab ini kita betul-betul yakini dan kita amalkan luar biasa. Kita meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Kita menjadi orang yang paling takut berbuat dosa dan kita menjadi orang yang paling bersemangat melakukan ketaatan. Nah, ini diantara buah kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan buah daripada kita beriman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah kemudian kita berpikiran ya kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ayat yang kedua terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Karena Allah, wa indahu, hanya di sisinya, mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang ghaib. Perhatikan kata Allah, hanya di sisi Allah kunci-kunci yang ghaib. Ya, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada seorang pun yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa perinciannya? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah zat yang maha mengetahui yang di daratan maupun di lautan. Allah tahu semua. Di daratan, di lautan Allah tahu semua. Jumlah makhluk manusia berapa, bagaimana akhlak mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana ibadah mereka, tahu semua itu. Yang di lautan Allah tahu. Ya, di lautan Allah tahu ada ikan, ada bebatuan mungkin di sana, ada lumpur. Ya, padahal kalau kita melihat laut itu gelap sekali. Laut itu gelap sekali. Apalagi ketika malam hari, ketika turun hujan, ada mendung, Allah Azza wa Jalla mengetahui. Kata para ulama menyebutkan ya, di malam hari Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam lautan. Padahal kalau kita tahu ya, itu tersusun dengan sekian banyak penghalang air laut. Gelap. Makanya kalau kita ngelihat para penyelam mesti bawa senter. Saking gelapnya dasar laut. Ya, yang pertama. Yang kedua, gelapnya hujan, gelapnya awan, gelapnya malam, ya, gelapnya langit. Ternyata itu semua tidak menghalangi pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang ada di dalam lautan. Maka jangan pernah kita kemudian mengatakan, tenang saja, saya pakai selimut, Allah nggak mengetahui. Keliru besar. Ya, Allah mengetahui yang di daratan dan di lautan. Bahkan kata Allah, wa tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada satu daun yang jatuh dari batangnya melainkan Allah mengetahuinya. Ya, di tengah hutan yang begitu lebatnya, berjuta-juta pepohonan, bermiliar-miliar daun, satu daun jatuh kering, Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Coba, daun saja yang sepertinya tidak ada gunanya saja Allah tahu jatuh. Apa sebabnya jatuh? Mungkin disambar burung sehingga jatuh, atau mungkin saking keringnya terterpa angin jatuh. Allah pun tahu sebabnya. Apalagi Allah sekedar melihat amalan kita, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Daun yang jatuh Allah mengetahui. Ya, wala habatin fi dhulumatil ardh, dan tidak ada satu biji di kegelapan malam melainkan Allah mengetahuinya. Satu biji kecil, biji sawi, berada di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, mendung, Allah mengetahuinya. Wa rad wa la yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada yang basah dan yang kering melainkan hal itu semua telah tertuliskan
fi kitabim mubin, di suatu kitab yang sangat jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Masya Allah Bapak sekalian, ini menggambarkan bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman pada takdir ini Bapak sekalian. Kita yang pertama adalah beriman segala sesuatu yang terjadi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kandungan beriman pada takdir adalah beriman terhadap Alkitabah. Segala sesuatu yang terjadi itu telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hal ini diterangkan Allah di dalam surat Yasin ayat ke-12. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu ahsaynahu telah kami catat, kami simpan fi imamin mubin, di dalam suatu imam, suatu kitab yang sangat jelas, Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu sekecil apapun telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, segala sesuatu yang menimpa kalian, yang menimpa berupa musibah baik di bumi maupun pada diri kalian, illa fi kitab, melainkan hal itu telah tercatat di dalam satu kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakan makhluk tersebut. Ya, kumpulnya kita seperti ini sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Kita akan mati di mana Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ya, Masya Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir, hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi menjelaskan bahwa kita segala sesuatu itu telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menuliskan semua takdirnya makhluk. Perhatikan, Allah tuliskan semua takdirnya makhluk sebelum tercipta langit dan bumi selama 50.000 tahun lamanya. Dulu sebelum ada langit dan bumi, 50 tahun ribu sebelumnya sudah Allah tuliskan segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu terjadi telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, berarti andaikan kemudian tertimpa musibah. Perhatikan, kita tertimpa musibah. Baik musibah murni datang dari Allah atau musibah yang menimpa kita disebabkan ulah tangan manusia. Jika kita mengetahui itu adalah sudah Allah takdirkan, bagaimana? Maka kita akan bersabar. Ini di antara hikmahnya teman-teman sekalian. Ini di antara hikmahnya beriman kepada takdir apa? Ini akan mendorong kita bersabar tatkala kita tertimpa musibah. Makanya kata para ulama, di antara hikmah yang luar biasa seorang yang beriman kepada takdir tadi ini bisa lapang dada tatkala mereka tertimpa musibah. Dan insya Allah Bapak sekalian, ketika seorang beriman pada takdir dengan benar, tidak ada dalam hatinya perasaan hasad kepada orang lain. Ya, jadi hasad itu sebenarnya adalah kerusakan dalam hal keimanan kepada takdir. Allah Subhanahu wa taala misalkan berikan pada rizki pada hamba beda-beda. Si A rizkinya sekian, B sekian, C sekian. Beda orang beda rizki. Itu semua ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Allah berikan kepadanya nikmat lebih banyak daripada kita. Kita hasad, kita benci, menginginkan hilang dari dirinya. Perhatikan, ini menunjukkan kurangnya kita menerima terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Maka iman pada takdir itu selain menguatkan iman, akan mensahihkan iman. Yang ketiga apa? Akan mewariskan akhlakul karimah. Akhlak karimah, akhlak yang mulia. Ya, hilang hasad dalam diri kita itu. Ya, lihat orang lebih nikmat daripada kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ikut berbahagia. Karena sifat orang beriman itu bagaimana? Mereka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsih. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai, mencintai apa yang untuk dirinya, untuk
orang lain, dia menyukai untuk orang lain sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya. Ya, Masya Allah, ini adalah konsekuensi dan buah daripada orang yang beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi tentang masalah kitabah ini, penulisan segala yang terjadi. Rasul menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasul pernah bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Pena, kata Rasul. Maka Allah mengatakan kepadanya, "Uktub, wahai pena, tulislah." Maka pena pun berkata, "Ya Rabbi, wa madza aktubu?" Wahai Rabb, apa yang aku harus tuliskan? Maka Allah katakan, "Uktub maqadiral khalaiq atau maqadir kulli syai'in hatta taqumas saah." Tulislah takdirnya segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Sudah, jadi sudah dituliskan. Kita rizkinya berapa? Makanya jangan marah ya kalau kita mendapatkan rezeki hari ini cuma sedikit misalkan. Bagaimana? Tidak boleh kita marah. Kenapa? Itu semua dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mentakdirkan sesuatu, itulah yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi kedepankan kita husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Mungkin andai Allah takdirkan kita setiap hari rezekinya banyak sekali, mungkin kita nggak sempat ngaji, Pak. Kenapa? Jam segini pulang dari toko, jamnya ngapa? Ngitung badi, ngitung untung ya, Masya Allah, ngitung duit, aduh hari sekian juta untungnya. Mau ngaji, aduh nggak fokus, nggak khusyuk. Kenapa? Bok kita hilang. Iya, makanya ketika Allah takdirkan kita sederhana, pas rezeki itu terbaik untuk kita. Ya, andaikan kita dijadikan sebagai mungkin bupati, Pak, mungkin bupati hidup di masjid gini, gengsi. Masa duduknya harus pakai kursi empuk sendirian? Ya lucu. Ya. Iya, makanya Allah takdirkan kita menjadi rakyat jelata, itu yang terbaik bagi kita semua. Kenapa? Itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin itu yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah bisawab. Maka adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Masih ada dua lagi.
حي على الصلاة حي على حي على Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya sedikit lagi. Itu kandungan yang kedua. Beriman pada takdir, yang pertama kita harus meyakini bahwa segala sesuatu terjadi itu dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala sesuatu terjadi itu telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya, di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu terjadi itu adalah dengan iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, dan tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allah, melainkan akan terjadi itu dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika seorang yang beriman kepada takdir dengan sebenar-benarnya, maka mereka akan menjadi orang yang paling pemberani. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, Rasul pernah berkata kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah, andaikan seluruh manusia mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, maka tidak akan pernah mereka melakukannya melainkan dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Dan ketahuilah, andaikan seluruh manusia mereka berkumpul bersatu padu untuk mencelakakan kalian, lam yadurruka bi syai', niscaya mereka tidak akan sedikit pun mencelakakan kalian kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuknya. Masya Allah. Maka antum lihat sekarang para sahabat Nabi SAW ketika mereka berjihad, berperang, seberapapun jumlah musuh tidak pernah gentar mereka. Kenapa? Di sini udah kuat ini. Ya, tidak ada sedikit pun rasa takut. Andaikan mereka terluka, mereka mati, semua telah Allah tetapkan. Mereka bersabar. Mesti ini yang terbaik untuk mereka. Ya, makanya seorang beriman enak sekali. Dia mau berusaha, lakukan saja sudah. Allah takdirkan dia mendapatkan hasil banyak atau sedikit atau bahkan rugi,
Yang penting dia kerjakan, urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rugi, alhamdulillah. Kenapa? Ini takdir Allah, mesti ini yang terbaik untuk saya. Ya, hasilnya tidak seperti diinginkan, dia bersabar. Kenapa? Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, mesti yang terbaik untuk kita. Maka Masya Allah Bapak sekalian, beriman kepada takdir betul-betul menjadikan seorang hidupnya itu apa? Stabil, mereka tenang, ya, bahagia, gembira setiap saat. Kemudian di antara dalil lain yang menunjukkan tentang segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 125. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan hidayah, gimana caranya? Yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya orang tersebut untuk menerima Islam, masuk ke dalam Islam, dimudahkan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Allah akan mudahkan. Allah inginkan kebaikan, hidayah. Bagaimana caranya? Allah mudahkan, gampangkan dia dadanya menerima Islam. Diajarkan Al-Quran, terima dalam hatinya, lapang dada. Diajarkan hadis Nabi, diterima dengan lapang dada, diamalkan semampunya. Masya Allah, ini jika Allah menginginkan kebaikan atas seorang hamba. Adapun yang keempat, kandungan yang keempat, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya musibah, ada si kaya, si miskin, ya, itu semua adalah apa? Itu semua telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khalaqa kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Maha memelihara terhadap segala sesuatu. Ini Bapak sekalian 4 kandungan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama, jika betul-betul kita imani, kita pegang 4 perkara ini, insya Allah kita akan selamat dari berbagai macam penyimpangan di dalam memahami takdir. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, jangan pernah kemudian kita berdalilkan dengan takdir untuk apa? Untuk membenarkan perbuatan dosa kita. Ya, Mas, kok perbuatan dosa Mas? Kok mencuri Mas? Kan takdir Allah. Nah, kadang-kadang gitu ya. Mas, kok ibadahnya sama patung? Kan takdir Allah. Nah, kadang-kadang orang seperti itu. Maka ternyata memang alasan seperti itu pernah dipakai orang-orang musyrik di zaman Nabi. Coba kita buka di dalam Al-Quran surat Al-An'am 148. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mereka akan mengatakan, "Lau sya Allah," andaikan Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik, dan juga bapak-bapak kami tidak, dan kami tidak mengharamkan sesuatu. Perhatikan ya, ini alasannya orang musyrik. Mereka melegalkan kesyirikan mereka dengan takdir. Apa Allah maafkan? Tidak. Allah sebutkan kelanjutan ayat, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah ya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan, hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka merasakan bagaimana siksaan kami. Perhatikan, orang-orang yang mengucapkan tadi Allah siksa, ini menunjukkan apa? Tidak dibenarkan. Allah tidak memberikan dispensasi, mereka berbuat syirik kepada Allah, mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan beralasan pada takdir. Itu. Maka di zaman Umar bin Khattab pernah ada kejadian, ada orang dia mencuri. Setelah diteliti ternyata terbukti dia mencuri, sudah sampai nisabnya, ketentuan-ketentuan sudah dikumpulkan, maka kemudian Umar bin Khattab ngetuk palu, tok tok tok, orang ini dipotong tangannya. Setelah dipotong, orang ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sebentar dulu, saya mencuri kan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
maka jangan dipotong, kata orang itu. Umar lebih minta lagi, iya saya tahu, saya motong tanganmu juga dengan takdir Allah. Potong tangannya. Umar nggak kalah. Oh ya kepriwe caranya ya? Enggak Umar, ini tanganmu bleng tugel sisan itu ya. Masya Allah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan lagi di dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari au minal jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah dituliskan tempat tinggalnya di neraka atau di surga, Pak. Kita, Pak, semua kita ini sudah Allah tuliskan calon surga atau neraka. Waduh, gimana ini, Pak? Masya Allah ya. Maka ada seorang yang mengatakan, ala nattakilu ya Rasulullah, bukankah kalau seperti itu sudah kita bersandar kepada takdir saja? Toh bagaimana kita sudah tetapkan surga atau nerakanya? Apa jawaban Rasul? La i'malu fakullun muyassarun. Tidak boleh seperti itu. Beramalah kalian, karena setiap orang ini akan dimudahkan. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia tercipta. Artinya apa? Kalau andaikan Allah tetapkan seorang dia calon penghuni surga, Allah akan mudahkan dia beramal seperti amalan penghuni surga, lahir dan batinnya. Dimudahkan datang menuntut ilmu agama, Allah mudahkan dia beramal kebaikan, berakhlak mulia, diluruskan akidahnya, belajar dimudahkan memahaminya, ya, dibikin kokoh dalam berpegang pada agamanya. Jika Allah menghendaki dia masuk dalam surga. Tapi kalau Allah menghendaki dia menjadi penghuni neraka, bagaimana? Allah pergampang, permudah jalan ke neraka. Segala kemaksiatan dia cicipi, mau 5 mau 7 dilakukan, ya. Kemudian menghalangi kebaikan, ya, menjauhkan orang dari jalan kebenaran. Allah mudahkan itu. Bagaimana? Karena Allah memang sudah tetapkan dia calon penghuni neraka. Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beramal saleh, maka Rasul menyebutkan di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan istakmarahu. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah mempekerjakan dia? Rasul mengatakan, yuwaffiquhu bi amalin salihin qabla mautihi. Allah berikan taufik, kemudahan kepadanya untuk beramal soleh menjelang kematiannya. Perhatikan, Allah mudahkan beramal soleh. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad juga, Rasul mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan as-salahu. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan berikan kepadanya madu. Madu pahit apa madu manis ini? Maka sahabat bertanya, ya Rasul, wa ma as-salahu, apa yang dimaksudkan Allah berikan kepadanya madu? Rasul mengatakan, yuftahu lahu amalan salihan qabla mautihi thumma qubida alaihi, yaitu dibukakan untuknya amal-amal soleh sebelum matinya, kemudian dia dimatikan di atas amal soleh tersebut. Perhatikan, ya, dibukakan pintu kebaikan amal soleh menjelang matinya, kemudian Allah matikan hamba itu di atas amalan itu. Itu adalah apa? Orang-orang yang Allah inginkan untuknya kebaikan. Orang yang diinginkan Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan pernah kemudian kita berdalil dengan takdir untuk melegalkan perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu mereka tidak adil dalam urusan agama, urusan akhirat berdalil dengan takdir. Tapi urusan dunia nggak mau mereka. Kalau urusan akhirat, lah saya dosa gini kan takdir Allah. Ya, saya nggak pernah sholat, takdir Allah. Tapi giliran dia mau usaha, Mas, sekarang usaha, milih yang mana sekarang? Sekarang yang lagi rame ini jualan apa? Jualan HP, rame. Lah saya nggak mau lah, saya ikut takdir Allah aja. Jualan apa? Jualan batu akik, lagi nggak laku sekarang. Sebulan nggak laku satu pun. Kenapa? Mas, batu akik
orang butuh HP. Gitu Pak. Gak mungkin kan? Contoh lagi kata para ulama seperti ini, ada seorang ditunjukkan kepada dua jalan. Satu jalan ini jalannya bagus, ya, tidak banyak lubang, aman, di sana kampung yang sangat bagus. Satu jalan ini jalan terjal, banyak lubang, banyak perampok, banyak hewan buas. Di sana ada kampung yang banyak perampok di sana. Suruh milih, Mas, mau milih jalan mana? Saya menerima takdir saja, berjalan jalan yang kiri tadi, yang terjal, banyak perampok. Gitu. Tidak, nggak mau mereka kembali pada takdir, ya kan? Nah, ini mereka tidak adilnya di situ. Urusan akhirat, urusan agama mereka berdalil dengan takdir, urusan dunia tidak mau mereka. Maka seorang yang beriman, orang yang punya akal sehat, maka mereka selain beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia pun punya yang namanya iradah, punya yang namanya masyiah dan kehendak. Dia memilih mana yang terbaik. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-Ibu sekalian, ya, sedikit yang bisa kita sampaikan. Jadi sekali lagi bahwa beriman kepada takdir ini membuahkan berbagai macam kebaikan, mengokohkan iman, ya, memperbagusi akhlak. Kita semakin semangat beramal kebaikan, bersemangat meninggalkan kemaksiatan. Hilang dalam diri kita hasad pada orang lain. Kenapa? Ketika kita hasad menunjukkan tidak sempurnanya kita beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bahwa beriman kepada takdir ini membuahkan hasil, yaitu keberanian. Ya, keberanian. Walaupun dia menyampaikan kebenaran, banyak memusuhinya, tidak khawatir dia. Walaupun banyak orang memusuhi dia, tidak khawatir dia. Kenapa? Rasul mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu 'alaik. Ketahuilah, andaikan seluruh manusia bersatu padu, mereka berkumpul untuk menyakiti kalian, untuk mencelakakan kalian, maka tidak pernah mereka mampu menyakiti kalian melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Dia pun bersabar, dia menerima apa yang terjadi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian, ini luar biasa, ya, keimanan yang sangat indah. Kita akan merasakan manisnya iman dengan benarnya kita beriman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini sebagai kegiatan yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ilmu yang bisa merubah, ya, menjadi lebih baik amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian, dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.